Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Seorang siswi SMA berusia 18 tahun pulang sekolah. Tiba-tiba diculik oleh teman sebayanya. Para penculik menyeretnya ke dalam van, menutup mulutnya dengan erat, lalu merobek seragamnya hingga terlihat pakaian dalamnya. Gadis itu meronta-ronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Yuya, sang sopir, langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia mengira hanya akan membantu, tapi ternyata ini adalah kejahatan. Teman-temannya menyuruhnya mengemudi ke jalan tol. Setelah puas, mereka akan membuang gadis itu. Yuya, dengan keringat bercucuran, ingin memperingatkan mereka. Tetapi teman-temannya mengancamnya, jika ketahuan, tidak ada yang bisa lolos. Mereka bahkan menawarkan Yuya untuk ikut menikmati gadis itu. Yuya mendengar jeritan gadis itu dan suara robekan pakaian. Hatinya sangat tersiksa. Nurani yang tersisa mendorongnya untuk menghentikan mobil. Namun, tiba-tiba gadis itu melongokkan kepalanya, dan pakaiannya masih utuh. Sementara teman-temannya sudah tercabik-cabik. Kemudian, Yuya mengikuti instruksi Hitomi untuk mengemudi ke tempat pembuangan sampah. Setelah keluar dari mobil, dia muntah-muntah. Yang lebih mengerikan, tempat pembuangan sampah itu penuh dengan mayat. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi menemukan ruang kosong di tengahnya. Saat dia bingung, pria berwajah singa muncul, dan mengatakan bahwa itu adalah tempat untuk bertarung. Seluruh tempat pembuangan sampah adalah tanah pribadi seorang konglomerat. Yuya merasa seperti melihat penyelamat, dan segera meminta tolong kepada pria itu, menceritakan semua yang baru saja terjadi. Pria singa itu menduga Hitomi mungkin adalah seorang bis, dan bis adalah manusia baru dengan otak manusia dan taring binatang buas. Memiliki kekuatan yang mengerikan. Yuya tampak bingung. Di saat seperti ini, pria itu masih berbicara omong kosong. Namun, ternyata pria itu juga seorang bis. Kata-kata itu membuatnya marah. Dengan munculnya cahaya keemasan, tubuh bagian atas pria itu tiba-tiba membesar, dan berubah menjadi singa. Lalu dia meninju Yuya dengan keras. Di saat kritis, Hitomi menyelamatkannya. Yuya belum boleh mati sekarang. Perbandingan taruhan antara dia dan pria singa adalah 100-0. Dengan begitu, pertarungan taring tidak bisa dimulai. Tetapi jika Yuya bertaruh, perbandingannya akan menjadi 99-1. Dan pertarungan bisa dimulai. Namun, pria singa itu tidak percaya Yuya bisa mengeluarkan 1 juta. Hitomi tidak peduli dan mengatakan tubuh Yuya bisa digunakan sebagai pembayaran. Lagi pula, ginjal anak muda pasti bagus. Mendengar itu, Yuya bangkit dan melarikan diri. Tetapi ditangkap oleh Hitomi. Jika Hitomi kalah, Yuya juga akan mati. Yuya melawan, tetapi tanpa sengaja menyentuh dadanya. Hitomi meninjunya hingga terlempar. Tanpa daya, Yuya hanya bisa pasrah. Kemudian pertarungan dimulai. Saat Hitomi membuka matanya lagi, kukunya berubah menjadi cakar yang tajam. Kor muncul dari pantatnya. Keempat anggota tubuhnya juga berubah menjadi binatang. Lalu dia melangkah maju dan menyerang lebih dulu. Tetapi dipukul hingga terlempar. Saat dia mencoba bangkit, dia dijatuhkan dan dihajar oleh pria singa itu. Bahkan jika lawannya hanya seekor kelinci, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Itulah rahasia singa jantan meraih 100 kemenangan. Tapi dia meremehkan Hitomi. Hitomi tiba-tiba berdiri, lalu mengayunkan cakarnya untuk membalas. Dia terus menyesuaikan posisinya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, berusaha melawan kekuatan singa jantan dengan kelincahannya. Sayangnya, kedua kakinya ditangkap oleh singa jantan, dan dibanting berulang kali ke tanah. Hitomi mengubah posisinya dan menyerang balik, tetapi dia terpental. Singa jantan memanfaatkan kesempatan itu, dan menerjang dengan jurus pukulan ganda ke telinga. Sayangnya, Hitomi berhasil menahannya. Melihat itu, singa jantan mengaum, membuat Hitomi tertegun sesaat. Lalu dia melancarkan ratusan pukulan bertubi-tubi. Itulah jurus pamungkasnya, Raungan Leo. Auman singa adalah yang paling keras di antara keluarga kucing. Mampu mengancam semua hewan, membuat lawan ketakutan dan tidak bisa bergerak. Namun, baru saja dia selesai bicara, cakarnya digigit oleh Hitomi. Sejak lahir, Hitomi tidak tahu apa itu takut. Dia adalah perwujudan dari keliaran dan kekerasan madu. Bahkan saat menghadapi harimau atau macan tutul, dia akan bertarung tanpa ragu. Dia adalah ratel madu Afrika, hewan paling tangguh dan tak kenal takut di dunia. Saat singa jantan menerjang lagi, Hitomi memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan jurus madu tebas, mengalahkannya dengan satu serangan. Para konglomerat yang menonton terkejut. Salah satu orang tua bahkan menjilati layar dengan liar, sangat tertarik pada Hitomi. Saat bangun keesokan harinya, Yuya mengira itu hanya mimpi. Tapi saat dia menyentuh payudaranya, dia menyadari, semuanya nyata. Kemampuan pemulihan Hitomi sangat kuat. Dia hanya perlu perban sederhana dan akan sembuh sendiri. Sebagai ucapan terima kasih, Yuya mengajaknya makan. Saat makan makanan manis, Hitomi langsung berubah menjadi gadis imut. Saat itu, Shidou tiba-tiba muncul, dan berkata dengan gusar, bahwa penampilan tadi malam kurang bagus, dan membuat Shidou khawatir. Shidou langsung mengelus kepala Hitomi. Emosi Hitomi langsung stabil. Dia selalu percaya pada kemampuan Hitomi. Jadi dia tidak pernah merasa cemas. Dia bilang Hitomi tidak perlu minta maaf.
Lalu dia memperkenalkan dirinya pada Yuya. Pertarungan tadi malam adalah Kiba, pertarungan antar Biskin. Biskin adalah manusia yang mendapatkan kemampuan hewan buas. Melalui operasi penguatan gen terbaru, penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Tetapi setelah berubah, mereka akan bermutasi ke bentuk pertarungan. Yuya penasaran mengapa ada pertandingan seperti itu. Shidou menjelaskan bahwa konglomerat yang telah berdiri selama 400 tahun memang dibubarkan setelah perang. Tetapi ekonomi Jepang saat ini masih di bawah kendali 4 keluarga besar. Mereka adalah Yatsurugi, Mitsukado, Ishida, dan Sunokuma. Para konglomerat mempertaruhkan hak bicara mereka dalam perang proksi yang tidak dipublikasikan. Inilah Kiba, di setiap era, orang-orang yang disebut terkuat saling membunuh. Badan pengelola tempatnya bekerja, bertugas memastikan Kiba berjalan lancar. Kematian teman Yuya tadi malam telah ditetapkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Merasakan teror mereka, Yuya langsung berlutut dan meminta maaf. Dia benar-benar tidak tahu kalau tujuan orang-orang itu adalah pelecehan seksual. Dia hanya mengenal mereka karena bekerja paruh waktu bersama. Tapi Hitomi tidak percaya. Tatapannya di ruang kemudi tadi tidak terlihat polos. Yuya mati-matian menjelaskan kalau dia hanya takut. Mendengar itu, Shidou merasa lega. Dia berencana menitipkan Hitomi pada Yuya, sekaligus menjadikannya pengawal pribadi. Meskipun Hitomi tidak mau, dia tidak punya pilihan. Karena Yuya adalah satu-satunya investor di Beast Fighter. Jika terjadi sesuatu padanya, Hitomi juga akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung. Hal itu akan menyebabkan kerugian besar bagi organisasi mereka. Setelah kepalanya dielus, emosi Hitomi langsung tenang. Asalkan bisa membantu Shidou, itu sudah cukup. Lalu, dia menyerahkan sekotak penuh uang kepada Yuya. Itu adalah pembagian keuntungan dari pertandingan sebelumnya. Dia juga berharap Yuya mau berinvestasi lagi di pertandingan berikutnya. Sekretaris Shidou penasaran dan bertanya, Yuya hanyalah pelajar biasa, bukankah lebih baik jika mereka yang mengendalikan uangnya? Dengan menahannya, tidak perlu menyuruh Hitomi untuk melindunginya. Tapi Shidou berpikir anak muda seperti Yuya, justru bisa melengkapi kekurangan Hitomi. Sesampainya di rumah, Yuya mulai menghitung uang dengan gembira, 100 juta yen. Dia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Untuk apa sekolah lagi? Dia tiba-tiba teringat kalau Hitomi juga anak SMA. Apa dia tidak perlu sekolah? Hitomi bilang dia sudah cuti sekolah. Dan karena Yuya, satu-satunya seragamnya rusak. Lalu dia menulis daftar barang yang harus dibeli Yuya. Yuya baru mau menolak, tapi Hitomi mengancamnya. Sepertinya Yuya lupa siapa pengawal dan siapa yang dikawal. Siapa bodyguard dan siapa majikannya. Yuya yang enggan pergi tidak menyangka kan bertemu wanita cantik. Wanita itu perlahan mendekatinya, lalu membuka mantelnya, memperlihatkan dadanya. Saat dia hendak mendekat, kakinya tiba-tiba ditusuk besi tajam. Lalu wanita itu menusukkan besi tajam ke lubang hidungnya, mengancamnya untuk memberitahu semua informasi tentang Hani. Namun, begitu wanita itu selesai bicara, Hitomi muncul di belakangnya. Pertarungan baru akan segera dimulai. Yuya sama sekali tak menyangka, hanya untuk membeli barang di malam hari saja bisa bertemu wanita cantik. Wanita itu malu-malu mendekatinya, lalu, ia membuka mantelnya, memperlihatkan payudaranya yang putih. Bahkan ia mengajak Yuya untuk melihat lebih dekat. Namun saat Yuya hendak mendekat, sebatang besi tajam langsung menembus pahanya. Lalu, wanita itu mengarahkan besi tajam di lengannya ke lubang hidung Yuya. Ia mengancam Yuya untuk memberitahukan semua informasi tentang Hani. Melihat Yuya tampak ragu, Rodi kembali mengancam. Rekor tertingginya adalah menusukkan jarum tanpa membunuh korbannya. Entah berapa banyak jarum yang bisa ditahan Yuya. Namun, begitu Rodi selesai bicara, Hitomi muncul di belakangnya. Ada baiknya bertanya langsung pada orangnya. Rodi mengangkat kakinya dan mendorong Hitomi, lalu menyerang dengan besi tajamnya. Hitomi menghindar dan berhasil berada di belakang Rodi. Yuya hanyalah umpan yang ia lepaskan. Tak disangka, ikan yang didapatnya begitu lemah. Ia bisa dengan mudah mendekati punggung Rodi tanpa berubah wujud. Namun, Rodi hanya terkekeh. Lalu, cahaya biru meledak. Sejumlah duri besi tiba-tiba muncul dari punggungnya. Punggungnya bukanlah titik buta baginya, melainkan posisi yang paling mudah untuk melancarkan serangan. Ternyata dia adalah landak yang berubah wujud. Duri landak adalah senjata untuk menyerang, bahkan untuk hewan karnivora yang ahli berburu. Awalnya dia berencana membunuh Yuya, membuat Hitomi kehilangan kualifikasi Kengan Match. Tapi sekarang sepertinya lebih mudah membunuh Hitomi. Bagi Hitomi, menang atau kalah dalam pertandingan tidak ada hubungannya dengan jumlah senjata. Yang memiliki taring lebih tajam akan menang. Mendengar ini, Rodi merasa sangat geli. Sebagai pemula, dia menjadi sombong hanya karena mengalahkan singa. Dia adalah landak, makhluk apapun akan kesulitan menghadapi serangannya. Dia tidak percaya Hitomi bisa menahannya. Maka, setelah melumpuhkan tubuh Hitomi, dia segera melancarkan badai landak. Duri-duri besi yang tak terhitung jumlahnya menghujani Hitomi. Debu langsung mengepul di tanah. Sepertinya Hitomi mengalahkan singa hanya karena keberuntungan. Lalu dia berbalik untuk menyerang Yuya. Sayangnya, dia terlalu cepat bergembira. Berdasarkan hukum ada asap, tidak ada luka.
Hitomi bangkit kembali dan mengatakan akupunturnya memang manjur. Setelah ditusuk, seluruh tubuhnya terasa lebih rileks. Rodi tercengang, tidak pernah ada yang bisa menahan serangannya secara langsung. Sayangnya, si cewek berambut pendek ini pengecualian. Bulu Hitomi tidak hanya tebal tetapi juga elastis, seperti baju zirah alami. Di alam, belum ada senjata yang bisa menembus bulu Hitomi. Rodi yang marah menyerang lagi. Hitomi memanfaatkan celah dan menggunakan tebasan madu untuk mengalahkannya. Saat dia hendak membunuhnya, Yuya tiba-tiba bersikap sok suci dan memintanya berhenti. Rodi memanfaatkan kesempatan untuk bangkit, bersiap untuk membunuh Yuya. Saat itu, Okajima tiba-tiba muncul dan langsung menabraknya. Melihat fisiknya yang kuat, keduanya tampak serius. Tapi Hitomi tidak takut pada siapapun. Bertarung lagi pun tidak masalah. Namun, Okajima tiba-tiba berlutut dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia minta. Setelah kembali ke rumah, Okajima mengungkapkan tujuannya. Dia juga seorang petarung Kengan yang berafiliasi dengan Ishida Zaibatsu. Dia datang mencari Hitomi dengan harapan Hitomi mau bergabung dengan mereka. Tapi Hitomi langsung menolak. Okajima mengatakan lebih baik memiliki lebih banyak rekan dalam Kengan Match. Seperti Rodi barusan, dia adalah petarung Kengan dari Yatsurugi Zaibatsu. Jika Hitomi bergabung dengan pihak Ishida, dia tidak akan bertarung sendirian. Tapi Hitomi tidak membutuhkannya, dan tidak berencana bergabung dengan pihak manapun. Lagi pula, dialah yang terkuat. Keduanya langsung terdiam mendengar ini. Benar-benar si cewek berambut pendek yang sombong. Tapi Yuya menasihatinya, lebih baik memiliki lebih banyak orang. Dia tidak ingin menjadi umpan lagi. Hitomi langsung mengancamnya, jika dia berani meragukan kekuatannya lagi, dia tidak akan ragu untuk menghabisinya lebih awal. Yuya langsung tutup mulut. Cewek ini benar-benar tidak bisa diganggu. Tapi Okajima mengingatkannya, Kengan Match bukan sekadar pertarungan satu lawan satu. Hitomi langsung marah, berani meremehkannya. Kita bisa bertarung sekarang juga. Yuya merasa tidak nyaman bertarung di sini. Rumahnya bisa hancur. Pada saat kritis, sebuah pesan datang dari kuil. Hitomi segera pergi untuk memeriksanya. Lalu dia langsung menerima undangan Okajima. Tapi bukan sebagai anggota, melainkan sebagai pekerja sementara. Dia akan bertarung di pihak Ishida pada pertarungan Kengan berikutnya. Yuya langsung terdiam. Kemana perginya wanita berambut pendek tadi? Kenapa dia selalu patuh di hadapan kuil? Sedangkan Okajima mengira itu adalah perbuatan Yuya. Dia mulai menganggap Yuya serius. Keesokan harinya, Yuya dibangunkan oleh kaki ramping. Demi keamanan, Hitomi yang mengenakan seragam akan menemaninya ke sekolah. Sebelum kelas dimulai, teman baiknya, Uma, yang sudah beberapa hari tidak bertemu, datang menyapanya. Dia juga bertanya apakah Yuya berhasil mendapatkan pacar dalam beberapa hari terakhir. Yuya hendak menjawab, tetapi dipotong oleh Moriyama. Dia menghibur Yuya agar tidak berkecil hati. Tidak punya pacar adalah takdir mereka para otaku. Daripada mengejar perempuan, lebih baik menonton video Seiro. Tapi Hitomi menyuruhnya diam. Melihat seragam Hitomi, Moriyama langsung tergila-gila. Seharusnya siswi SMA hanyalah hayalan sebagai pacar. Tapi pakaiannya, rambutnya, aromanya, tidak diragukan lagi. Dia adalah makhluk legendaris, siswi SMA. Tapi dia tidak mengerti. Meskipun ini sekolah terbuka, siswi SMA seharusnya tidak ada di sini. Hitomi langsung mengatakan dia tinggal bersama Yuya. Moriyama langsung hancur. Maafkan saya, Kolonel Yuya. Kami, prajurit rendahan, sebaiknya pindah ke kursi belakang. Tak lama kemudian, kelas dimulai. Suara guru yang lemah dan pelan, dan sikap siswa yang santai dan malas, membuat Hitomi ragu apakah ini benar-benar kelas. Saat ke toilet, Hitomi kembali merasa tidak cocok dengan tempat ini. Lingkungan ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Tiba-tiba, suara Eruza terdengar. Dia adalah petarung Kengan dari Yayasan Hachiro. Mendengar ini, Hitomi langsung terdiam. Apakah semua orang dari Yayasan Hachiro aneh? Sebelumnya eksibisionis, sekarang tukang intip. Benar-benar tidak ada habisnya. Tapi Eruza tidak peduli. Dia berhasil mencuri celana dalam Hitomi dengan serangan mendadak. Hitomi tidak menyangka, Eruza bisa menghindari serangannya dari jarak dekat. Setelah berhasil, Eruza langsung kabur. Hitomi segera mengejarnya. Akibatnya, dia menabrak Yuya di pintu. Yuya secara tidak sengaja melihat pemandangan di balik roknya. Tapi dia tidak senang. Sebaliknya, dia mungkin sebentar lagi akan mati. Untungnya, Eruza masih memprovokasinya, sehingga dia lolos dari maut. Saat mengejar, Hitomi sangat bingung. Kenapa dia bisa berlari begitu cepat tanpa berubah wujud? Dan dia juga bisa berbalik di tengah jalan. Gerakannya yang aneh menerjangnya. Dengan cahaya kuning menyala, Eruza mulai berubah wujud. Ternyata wujud aslinya adalah Cheetah. Pantas saja dia memiliki kecepatan yang begitu tinggi. Dan melalui pengejaran ini, Eruza menemukan ciri khas Hitomi. Pertahanannya cukup kuat, tapi hanya terbatas pada punggungnya yang tertutupi cangkang. Jika diserang dari depan, dia tidak akan bisa menahannya. Tapi sedetik kemudian, cakarnya terluka. Kemenangan Kengan tidak ada hubungannya dengan kecepatan dan kekuatan. Ketajaman taringnya adalah kuncinya. Melihat Hitomi begitu kuat, dia hampir terpesona. Tapi saat dia menyerangnya lagi,
Pohon-pohon tiba-tiba tumbang. Konglomerat Sanmon juga datang. Mereka semua ingin melawan Hani. Tapi melihat situasi berubah, konglomerat Ishida memutuskan untuk mendaftarkan Hani ke turnamen Kengan Ashura. Pertandingan akan diadakan seminggu lagi. Berdasarkan kesepakatan semua pihak, perkelahian pribadi antar peserta dilarang sebelum turnamen. Namun, sebelum dia selesai bicara, Hitomi menerjangnya. Maaf, sebagai berandalan, aku tidak peduli siapapun kau. Udo langsung bergegas menghentikannya. Pria berkacamata itu juga tidak menyangka bahwa Hani ternyata lebih ganas dari rumor yang beredar. Tapi pesannya sudah tersampaikan. Detail turnamen diserahkan kepada Udo. Dan orang-orang Suno juga mengincar Hitomi. Melihat bokong Hitomi, salah satu dari mereka punya niat lain. Dia ingin menikmatinya sebelum membunuhnya. Tapi yang lain mengingatkannya bahwa banyak lawan saat ini. Keempat konglomerat mengincar Hitomi. Turnamen Kengan Ashura ini akan menjadi perang untuk memperebutkan Hani. Gadis itu baru saja akan minum. Saat diserang laser, gadis itu langsung berubah menjadi kelinci dan menggali lubang di tanah dengan panik. Dia juga bisa menembakkan darahnya sendiri melalui matanya. Ternyata ini adalah dunia yang penuh dengan manusia hewan. Hanya dengan suntikan penguat gen, seseorang bisa memiliki karakteristik hewan. Memiliki gadis kucing bukan lagi mimpi. Yuya memiliki 2 indera. Setelah pertarungan berakhir, Udo mengikuti Hitomi untuk mencegahnya bertarung lagi, dan melanggar aturan Kengan Ashura. Dia untuk sementara menemaninya, meski kakaknya akan dimarahi. Teman-teman sekelas Yuya iri melihatnya bersama 2 gadis. Tapi setelah insiden Rock tertiup angin, Yuya tidak berani melihat Hitomi. Saat Udo dan Hitomi bertengkar, teman-teman sekelasnya mengira mereka berebut Yuya. Karena tidak tahan lagi, dia mengeluarkan kostum cosplay dan memaksa Yuya untuk memakaikannya pada mereka. Dia pikir mereka akan menolak. Tapi Udo langsung setuju. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengajari Hitomi cara bergaul. Sekaligus mengajarinya beberapa teknik bertarung. Hanya ubah bagian yang perlu untuk mengurangi penggunaan energi. Hitomi langsung tertarik. Udo dengan tegas melepas pakaiannya. Melihat mereka berdua telanjang, Yuya harus mundur keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi siapa sangka, klub fotografi dan film datang semua. Melihat penampilan imut mereka berdua, semua orang langsung heboh. Dan Hitomi juga telah mempelajari beberapa teknik bis. Memang jauh lebih mudah dari sebelumnya. Atas permintaan semua orang, Hitomi terus berpose malu-malu. Membuat semua orang bersorak. Merasakan antusiasme semua orang. Dia juga sangat senang. Dan Honey Badger tidak hanya berani secara alami, tetapi juga hewan yang sangat penasaran. Oleh karena itu, dia dapat menghadapi situasi apapun dengan fleksibel. Saat pulang, Hitoshi mendapatkan tempat duduk dan mempercayakan Hitomi pada Kazu agar dijaga. Sehingga Kazu dapat mengajarinya lebih banyak teknik bertarung. Hitoshi tidak akan menjadi target sampai Jugoku Sai berakhir. Namun, siapa sangka, Shishio sudah menunggunya di rumah. Saat dia hendak melarikan diri, suara seorang gadis tiba-tiba muncul. Namanya Youko, cucu dari ketua Mikado Zaibatsu, Yuzan. Kedatangannya kali ini adalah untuk meminta Hitoshi menolak berpartisipasi dalam Jugoku Sai. Namun, Hitoshi bahkan tidak tahu apa itu Jugoku Sai. Okajima memberitahunya bahwa Jugoku Sai bukanlah pertarungan 1 lawan 1, melainkan pertarungan pemusnahan bis gladiator yang melibatkan lebih dari 2 orang. Kalah dalam Jugoku Sai berarti kematian. Alasan Hitomi berpartisipasi adalah bagian dari rencana Kirudo. Dia menganggap Kibatu sebagai tempat uji coba untuk hasil eksperimennya. Berusaha memprivatisasi tempat pertarungan yang suci dan adil. Youko tidak akan membiarkannya melakukan itu. Jika Jugoku Sai adalah permainan catur nyata dengan bis gladiator sebagai bidaknya, maka pemain yang menggerakkan bidak adalah Hitoshi, sang penyandang dana. Setiap keputusannya akan menentukan hidup dan mati Hitomi. Jadi, lebih baik tidak berpartisipasi sebelum memiliki tekad yang kuat. Kazu juga mengingatkan Hitomi bahwa jika pemainnya payah, tidak mungkin menang di Jugoku Sai. Lebih baik mencari penyandang dana lain, dan kemudian mendaftar untuk kompetisi. Namun, Hitomi berpikir Hitoshi sudah tepat. Semakin lemah seseorang, semakin mudah membedakan yang kuat. Jadi, Hitoshi pasti tidak akan berani melawannya. Dia bisa bertindak sesuka hati dalam kompetisi. Dan kenyataannya persis seperti yang dipikirkan Hitomi. Hitoshi tidak berani mengambil keputusan atas permintaan Youko. Mengatakan bahwa dia harus bertanya pada Hitomi terlebih dahulu. Meskipun keputusannya yang salah dapat menyebabkan kematian Hitomi. Tetapi jika keputusannya tidak memuaskan Hitomi, dia akan dipukuli sampai mati bahkan sebelum kompetisi dimulai. Keinginan untuk bertahan hidupnya sangat tinggi. Mendengar jawaban ini, Youko terkejut. Inikah yang disebut takut istri? Pengalaman baru, tapi tidak apa-apa. Dia akan mengalahkan Hitomi sendiri di Jugoku Sai. Namun Yuzan mengingatkannya bahwa Jugoku Sai kali ini tidak sederhana. Ini adalah batu ujian untuk mengukur kemampuan Hitomi. Leo tidak khawatir. Dia mengirim Makoto sebagai bidaknya kali ini. Mendengar nama itu, Yuzan tersenyum licik. Sepertinya Jugoku Sai kali ini akan lebih berdarah dari sebelumnya. Setelah mengetahuinya, Hitomi tetap berniat untuk berpartisipasi. Tetapi Jugoku Sai membutuhkan 3 peserta. Mereka masih kekurangan 1 orang. Awalnya,
Dengan kemampuan Ishida Zaibatsu, merekrut orang seharusnya mudah. Namun, banyak orang menolak. Jelas seseorang bermain di belakang layar. Besok adalah batas waktu pendaftaran. Okajima tidak punya pilihan selain meminta bantuan Yuhatsu. Namun, dia adalah kelinci dengan kekuatan tempur yang sangat rendah. Dia terus kalah dalam Kibatu, dan bahkan tidak dapat menemukan penyandang dana. Jadi dia tidak berniat untuk berpartisipasi. Melihat ini, Okajima sekali lagi berlutut dan memohon. Dia mengatakan kekuatan Yuhatsu sangat penting. Dan jika dia menang, dia pasti akan terkenal. Namun, kekalahan juga berarti kematian. Mendengar ini, Yuhatsu ragu-ragu. Hitomi mengambil alih. Pertama menunjukkan kekuatannya untuk mengancam. Kemudian mulai membujuk. Kelinci juga punya hal yang bisa mereka lakukan. Misalnya menjadi umpan. Mendengar ini, Yuhatsu langsung lari ketakutan. Hitomi memberi Yuya perintah mati. Jika dia tidak bisa meyakinkan lawannya, dia juga akan mati. Yuya merasa tak berdaya. Kakak ini bahkan tidak menyayangkan orang yang terluka. Setelah menemukan Yechu, dia penasaran dan bertanya, "Kenapa kamu menjadi Bisman padahal tidak punya kekuatan bertarung?" Yechu menceritakan bahwa sejak kecil dia tidak pintar. Kemampuan belajar dan olahraganya juga buruk. Keluarga dan teman-temannya menganggapnya bodoh. Mereka semua senang ketika tahu dia memiliki adaptasi Bisman. Tapi siapa sangka, kelinci tidak memiliki kekuatan bertarung. Satu-satunya kelebihannya adalah berlari cepat. Jadi, dia merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam Jujutsusai. Yuya menghiburnya. "Jangan khawatir kalau tidak punya kekuatan. Bahkan pecundang sepertiku bisa ikut sebagai pemain. Jadi, sekecil apapun kekuatanmu, pasti ada yang bisa kamu lakukan." Yechu tersentuh oleh kata-katanya. Dia mengambil minuman yang diberikan Yuya. Tapi sedetik kemudian, mereka diserang. Yechu langsung berubah wujud, dan menggali lubang untuk berlindung. Namun, pantatnya tetap terkena serangan. Dia meraba pantatnya dan ketakutan melihat tangannya penuh darah. Anehnya, dia tidak merasa sakit. Ternyata, darah itu berasal dari kadal bertanduk yang berubah menjadi manusia, Hongli. Saat berhadapan dengan musuh alami, dia akan menyemprotkan darah dari matanya untuk mengusir mereka. Dia datang untuk mencegah siapapun menemani Hitomi bertanding. Kemudian, dia kembali menyerang dengan semburan darahnya. Yechu langsung melarikan diri, tetapi tetap dikejar. Di saat genting, Hitomi datang tepat waktu. Namun, dia tidak berdaya menghadapi semburan darah yang terus-menerus. Hitomi mati-matian melindungi Yechu. Melihat itu, Yechu langsung bangkit. Sekalipun lemah, pasti ada yang bisa dia lakukan. Dia menenangkan diri dan menggunakan instingnya untuk menangkap suara. Seperti radar yang dapat menentukan sumber suara dengan tepat. Dia segera menyadari ada orang lain di belakang Hongli. Hitomi menginjak sekop dan melemparkannya, memaksa orang itu mundur. Hongli lengah dan Hitomi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkannya dengan Mitsubachi Zan. Agar tidak menimbulkan masalah, Hitomi mengancam mereka untuk menganggap kemenangan ini milik kelinci. Yechu akhirnya meraih kemenangan pertamanya. Mau bagaimana lagi? Menang tetap menang. Dia juga menyetujui permintaan Hitomi untuk berpartisipasi. Dalam perjalanan pulang, Yuya penasaran, mengapa Hitomi tidak membunuh mereka. Terkait insiden landak, Kirudo Reichi dan Izumi mendapat pujian dari Kirudo. Yuya juga berperan. Sebagai hadiah, Hitomi akan melatihnya dengan baik. Jujutsusai yang ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Sebagai pemula, Hitomi langsung berhadapan dengan beruang yang kuat di pertarungan pertamanya. Perbedaan ukuran dan kekuatan membuat semua orang meragukannya. Namun, Hitomi mengejutkan semua orang dengan mengalahkan beruang itu seketika menggunakan Mitsubachi Zan. Di pesta Gadou, suasana tegang sebelum pertarungan dimulai. Dihadapkan dengan provokasi Leo, Hitomi tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia hanyalah pecundang. Namun, dia tertarik saat Chikagawa Taiga muncul. Wujud asli orang ini adalah harimau. Dan dia adalah pemenang Jujutsusai sebelumnya. Hal ini membuat Hitomi sangat tertarik. Dibandingkan dengan Hitomi yang masih baru, singa lebih menarik. Lampu kemudian padam. Putaran baru Jiugyoku Satsu akan segera dimulai. Dipandu oleh Mai dari Kengan Association. Shido kemudian mengumumkan peraturan pertandingan. Jiugyoku Satsu adalah pertarungan hidup mati antara para petarung bis yang mewakili masing-masing konglomerat. Dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Arena pertarungan adalah pulau tak berpenghuni Entei di Laut Filipina. Saat ini mereka sedang menuju lokasi pertandingan. Dengan kapal Beast King, kapal laut terbesar di negara ini. Para petarung bis akan ditempatkan di papan permainan seperti bidak catur. Para pemain dapat menggerakkan bidak mereka ketika petarung bis dari tim yang berbeda memasuki kotak yang sama. Baik itu 2 lawan 1 atau 3 lawan 3. Pertarungan akan dimulai. Kondisi kemenangan adalah semua petarung bis dari 3 tim lainnya tewas atau kehilangan kemampuan bertarung. Dengan kata lain, orang yang bertahan terakhir adalah pemenang Jiugyoku Satsu. Sementara itu, Yechu yang sedang menuju ke toilet, tidak sengaja melihat pemandangan yang menjijikkan. Ular dari Kakukyu sedang mempermainkan seorang pelayan. Melihat Yechu, ia bersiap untuk menyerang lagi. Untungnya,
Meido Hitomi datang tepat waktu. Mengetahui ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung, Hitomi segera mencegah Yechu. Ini mencegah pecahnya pertarungan besar. Tidak lama kemudian, para petarung bis dari 4 konglomerat tiba di pulau. Para pemain juga berkumpul di lokasi yang ditentukan. Di dada setiap petarung bis terdapat sebuah lonceng, untuk memudahkan pemain memberikan instruksi. Jika petarung bis tidak mematuhi perintah, lonceng itu akan meledak. Kemudian sebuah dadu muncul di layar lebar. Angka 4 berarti Masanobu dari Hachiryo Zaibatsu. Masanobu memberikan perintah, dari 5 sampai 1 ke 5 sampai 3 lalu ke 7 sampai 3. Mendengar perintah ini, Yuya kebingungan. Akari mengingatkannya untuk memahami medan. Jika tidak, ia bisa mati jika berjalan ke tepi jurang. Tapi Yuya belum pernah melihat arena sebelumnya. Rencana perangnya juga kosong. Saat itu, dadu berputar lagi. Yuya mendapat 6 langkah. Jiugyoku Satsu bukan hanya menguji kekuatan petarung bis, tetapi juga kecerdasan para pemain. Jika seorang veteran, 6 langkah ini cukup untuk mencapai 15-24. Titik pengamatan yang bagus untuk melihat seluruh arena. Sayangnya, Yuya adalah pemula. Namun, detik berikutnya, Yuya dengan jelas menyebutkan posisi 15-24. Mengejutkan semua pemain. Setelah melihat isyarat tangan Hitomi, semua orang mengerti. Ternyata mereka berdua sudah punya strategi. 1 langkah ke kanan adalah batu, 2 langkah adalah gunting, dan 3 langkah adalah kertas. Yuya bahkan memberi nama yang keren untuk strategi ini. Operasi berhenti berpikir. Semua tindakan dikendalikan oleh Hitomi. Para pemain tidak menyangka, bidak catur akan mengendalikan pemain. Mereka meremehkan Hitomi. Perlu diingat, bahkan di malam hari, Hitomi memiliki penglihatan yang sangat tajam. Hitomi juga telah memodifikasi mata dan telinganya. Ia akan segera tahu jika ada yang mendekat secara diam-diam. Namun, Hongo, yang bertubuh kekar, tidak berniat untuk bersembunyi. Berubah wujud menjadi hewan buas segera setelah bertemu. Seketika berubah menjadi beruang yang kuat. Yoko berencana memanggil bidak lainnya. Ini akan menciptakan situasi 2 lawan 1. Ia harus menguasai titik ini. Sebelum pertandingan, Honshu mengetahui bahwa Michi sangat percaya diri dengan pertahanannya. Jadi dia akan sengaja terkena serangan dan mengamati secara diam-diam. Setelah memahami gerakan lawan, dia akan melancarkan serangan mematikan. Baik sikap menantang maupun postur tubuh yang penuh celah. Semuanya adalah tipuan untuk memancing serangan lawan. Jadi, dengan menggunakan jurus pamungkas sejak awal, dia bisa mengalahkannya, dan cakar beruang adalah senjata serangan terkuatnya. Tapi perkembangan pertarungan di luar dugaan semua orang. Ternyata, saat di sekolah, dia sudah memahami jurus beruang itu. Seperti yang diduga, di hadapan tebasan Michi, semua strategi hanyalah omong kosong. Untuk mengalahkannya, dibutuhkan ketajaman taring Ryuga. Artinya, insting bertarung harus jauh melebihi dirinya. Setelah pertarungan ini, semua orang menganggap serius Yuya, tapi kabar buruk segera menyusul. Okajima diserang tiba-tiba oleh Taiga. Punggungnya meninggalkan 3 bekas cakaran yang mengerikan. Tapi saat Taiga merasa bangga, Okajima bangkit kembali. Wujud aslinya adalah kuda Nil. Pertahanannya sangat kuat. Serangan seperti itu tidak perlu dihindari. Tapi situasinya tiba-tiba menjadi rumit. Kameji, anak laki-laki dari gerbang 3, ada di tempat kejadian. Dan Kameji mengusulkan, karena semua orang takut pada Taiga si harimau, lebih baik bekerja sama untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Meskipun begitu, Taiga tidak sedikit pun takut. Lagi pula, dia adalah raja hutan. Gadis bertelinga kucing itu sedang berburu mangsa. Tiba-tiba, seorang pria ular piton muncul dari belakang. Pertama, ekornya melilit tubuh gadis bertelinga kucing itu. Kemudian, dia memasukkan ujung ekornya ke dalam mulut gadis itu. Gadis bertelinga kucing itu langsung menunjukkan ekspresi malu-malu, membangkitkan hasrat kuat pria ular piton itu. Belum lama ini, Taiga bertemu Kameji dan yang lainnya. Kameji, yang berwujud buaya, sudah lama ingin bertarung melawan Taiga, jadi dia menyerang lebih dulu. Melihat Kameji menyerbu, Taiga memaksanya mundur dengan 1 pukulan, lalu menyerbu dan menggunakan dahan pohon untuk menyesuaikan tubuhnya. Menemukan kesempatan, dia menjatuhkannya dengan sapuan kaki. Setelah Kameji bangkit, dia segera menjaga jarak. Kemudian mereka saling menyerang untuk menguji satu sama lain. Tapi di saat yang kritis, bocah laki-laki itu tiba-tiba ikut campur. Ternyata wujud asli anak laki-laki yang imut itu adalah gorila. Kontras yang mengejutkan, dia menyadari Kameji tidak serius. Khawatir ada rencana tersembunyi, dia ikut campur. Tapi saat dia berbicara, Taiga melancarkan serangan mendadak. 1 pukulan uppercut langsung menerbangkannya. Kemudian, dengan kecepatan super, dia mengalahkan buaya itu. Layak disebut hewan kucing terkuat. Gerakannya tidak mungkin ditangkap di hutan. Pertandingan ini adalah kemenangan telak. Tapi Yuya menyadari Masanobu masih terlihat serius. Ternyata masih ada 1 titik padat di papan. Selama pertarungan, para pemain juga menggerakkan bidak mereka, dan Arisawa sudah menyusul Kaede. Tapi siapa sangka ini adalah jebakan lawan. Onuma ada tepat di belakang Hitoshi. Dia langsung melilit Hitoshi dengan ekornya.
Yang lebih menjijikkan, dia memasukkan ujung ekornya ke dalam mulut Hitoshi. Tidak ada CCTV di sini. Mereka bebas melakukan apa saja. Hitoshi berencana menggigit putus ekor Onuma. Tapi saat dia hendak melakukannya, Onuma membantingnya ke tanah. Dengan susah payah dia bangkit. Tapi Kaede menyerangnya. Kaede menginjak kepala Hitoshi. Dia paling membenci orang yang sok berkuasa. Berlaga sombong hanya karena kakaknya kuat. Jadi, sebelum Hitoshi mati, dia ingin menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Taiga juga berada dalam bahaya. Saat dia hendak menghabisi Okajima, Masanobu tiba-tiba memberi perintah. Saat lengah, Kameji memanfaatkan kesempatan untuk menggigit pahanya. Jika Taiga tidak bisa bergerak, lonceng di lehernya akan meledak dan membunuhnya. Taiga juga bingung, serangan barusan seharusnya fatal. Dia tidak mengerti kenapa buaya itu masih bisa bergerak. Saat itu, buaya itu memutar tubuhnya dengan kekuatan yang mengerikan, dan membantingnya ke pohon. Taiga langsung memuntahkan darah. Ternyata, buaya itu sudah terbiasa dengan rawa yang penuh bakteri. Jadi, luka itu tidak berbahaya baginya. Okajima, yang sedari tadi hanya menonton, sudah berkeringat dingin. Kekuatan ketiga orang ini jauh di luar dugaannya. Masanobu akhirnya menyadari rencana mereka. Ternyata mereka menggunakan taktik kepung dan serang. Sejak awal, target utama mereka adalah Hitoshi. Jika dia memerintahkan penyelamatan, Taiga akan berada dalam bahaya. Sementara itu, giliran Yuya untuk memberi perintah. Sekarang gilirannya. Hitomi merasa tempat ini memang ideal untuk mengamati. Tapi diam di sini bukanlah gayanya. Saat Onuma hendak menghajar Hitoshi, Hitomi datang tepat waktu. Meskipun Yuya bertindak sendiri, keputusannya sesuai dengan keinginan Hitomi. Saat dia mengamati Onuma, Kaede menyerang lebih dulu. Dia tahu keahlian Hitomi adalah serangan balik jarak menengah. Jadi, setelah berubah, dia langsung mencengkeram tangan Hitomi. Sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman tokek. Hitomi mencoba melawan, tapi Kaede memutar lengannya. Lalu, dia menendang Hitomi dengan keras. Untuk mengalahkan Kaede, Hitomi harus mengatasi telapak tangannya yang super lengket. Tapi telapak tangannya memiliki 500.000 bulu halus, yang dapat menarik benda apapun, menghasilkan gaya antar molekul yang kuat. Melepaskannya sangat sulit. Yuya tidak menyangka Hitomi akan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia mulai mengkhawatirkan keadaan Hitomi. Apakah Hitomi benar-benar akan mati karena keputusannya?